Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas TS3, mata kuliah Dasar Teknik Lepas Pantai, ingin menjelaskan mengenai materi difraksi gelombang. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian difraksi. Apa sih sebenarnya pengertian dari difraksi tersebut secara umum? Berikut merupakan pengertian dari difraksi. Pada mulanya, kata difraksi diciptakan oleh ilmuwan Italia Francesco Maria Grimaldi pada tahun 1660 karena catatan pengamatan akurat atas fenomena tersebut. Difraksi mempunyai arti yaitu penyebaran gelombang. Contohnya, cahaya karena adanya halangan, semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Hal ini bisa diterangkan oleh prinsip Huygens. Kita akan mempelajari mengenai macam-macam difraksi. Yang pertama yaitu difraksi Fresnel. Difraksi Fresnel terjadi bila sumber gelombang dan titik pengamatan yang berada dekat dengan lubang atau penghalang yang akan mendifraksi gelombang datang. Di mana beberapa topik yang dibahas difraksi Fresnel adalah difraksi oleh lubang bulat, celah persegi, penghalang berbentuk piringan, dan penghalang berbentuk lancip atau. Yang kedua yaitu difraksi Fraunhofer. Letak sumber cahaya dan layar jauh sekali dari celah. Berkas yang memasuki celah harus sejajar dan yang keluar dari celah harus sejajar pula. Namun, jika sebuah difraksi Fresnel ditempatkan lensa cembung pada sinar yang masuk dan sinar yang keluar dari celah, maka sinar akan dianggap sejajar dan disebut sebagai difraksi Fraunhofer. Yang ketiga yaitu difraksi celah tunggal, yaitu difraksi dengan sumber cahaya dan layar penerima berada pada jarak yang tak terhingga dari benda penyebab difraksi, sehingga muka gelombang tidak lagi diperlakukan sebagai bidang sferis, melainkan sebagai bidang datar. Dengan kata lain, difraksi ini melibatkan berkas cahaya sejajar. Yang keempat yaitu difraksi celah ganda. Kedua celah ini sejajar, identik dan sama-sama berjarak. Masing-masing celah ini akan menghasilkan pola difraksi. Karena itu, intensitas pola diperkuat. Gelombang dari kedua celah ini nantinya akan berinterferensi juga. Jadi di sini terjadi gabungan antara difraksi celah dengan interferensi dari kedua buah celah. Terakhir yaitu difraksi celah majemuk. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran panjang gelombang di sini disebut dengan gisi. Gisi ini untuk menghasilkan layar yang lebih tajam dengan celah paralel yang ukurannya sama dan berjumlah sangat banyak, sehingga untuk memudahkan dalam mengatur pola interferensi yang dihasilkan pada layar. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu difraksi gelombang. Gelombang di sini yang terjadi atau yang berada di daerah pantai. Difraksi gelombang terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus penjalaran gelombang menuju daerah terlindung. Contoh dari penjelasan difraksi gelombang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut terdapat gambar contoh dari difraksi gelombang di belakang rintangan. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus penjalaran gelombang menuju daerah terlindung.
Apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang rintangan akan tenang. Tetapi karena adanya proses difraksi, maka daerah tersebut terpengaruh oleh gelombang datang. Transfer energi ke daerah terlindung menyebabkan terbentuknya gelombang di daerah tersebut, meskipun tidak sebesar gelombang di luar daerah terlindung. Tinggi gelombang berkurang di sepanjang puncak gelombang menuju daerah terlindung. Pengetahuan tentang difraksi gelombang ini sangat penting dalam perencanaan pelabuhan dan pemecahan gelombang sebagai pelindung pantai. Berikut adalah tabel koefisien difraksi gelombang keaksen dari gelombang datang. Untuk mencari nilai D per L dengan cara iterasi jika nilai tidak ada di dalam tabel. Kita akan memasuki poin 3 tentang hitungan difraksi gelombang. Dalam rumus tersebut dengan A adalah titik yang ditinjau di belakang rintangan dan B adalah ujung pemecah gelombang. Nilai keaksen untuk theta dan beta dan R per L ditentukan diberikan dalam tabel, di mana R jarak titik terhadap ujung rintangan, B sudut antara rintangan dan garis yang menghubungkan titik dengan ujung rintangan, theta sudut antara arah penjalaran gelombang dan rintangan. Kita akan memasuki contoh perhitungan dari difraksi tunggal, di mana suatu deret gelombang dengan periode 8 detik menuju pemecah gelombang dengan membentuk sudut theta 60 derajat. Kedalaman air di belakang pemecah gelombang adalah 10 meter dan dianggap konstan. Hitung tinggi gelombang di titik A yang berjarak 140 meter dari ujung pemecah gelombang dan membentuk sudut beta 30 derajat terhadap puncak gelombang. Tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 2 meter. Penyelesaiannya, LO sama dengan 1,56 T kuadrat, di mana T kuadrat adalah 8 detik, sehingga dihasilkan nilai 99,84 meter. Lalu kita mencari nilai D per LO, di mana kedalaman adalah 10 meter dan LO adalah 99,84. Untuk mencari nilai D per L, kita akan menggunakan cara iterasi. Cara iterasinya sebagai berikut, di mana 0,14185 didapatkan dari nilai D per L, ditambah 0,00010 per 0,008, itu adalah kedalaman dibagi waktu, dikalikan 0,14185 dari D per L, dikurangi 0,14272 juga dari D per L, dan didapatkan nilai 0,141. Maka akan didapatkan nilai L sama dengan 10 adalah kedalaman, dibagi 0,14115 dari D per L, ditemukan nilai 70,84 meter. Lalu kita akan mencari jarak titik A ke ujung rintangan dengan rumus R, di mana R sama dengan 140 meter, R per L sama dengan 140 dibagi 70,84, ditemukan nilai 1,98. Dengan menggunakan tabel 3.2 untuk nilai R per L sama dengan 2, theta 60 dan beta 30 derajat, didapatkan koefisien difraksi keaksen 0,28. Nilai 0,28 dapat kita lihat dari tabel, di mana nilai itu berada di urutan 30 ke bawah, R per L 2 ke samping, dan di theta 60 derajat. Maka akan ditemukan nilai HA sama dengan keaksen HP, di mana 0,28 dikali 2 sama dengan 0,56 meter. Video ini dibuat untuk mempermudah pembelajaran selama pandemi virus corona dengan media pembelajaran jarak jauh dan untuk memenuhi tugas dasar teknik lepas pantai pertemuan ke-6.